Kita sama-sama mengetahui bahwa ziarah kubur itu sunnah, sekalipun pernah dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti yang dulu pernah dilarang kemudian tidak dilarang menjadi bukan ibadah, bukan ketaatan, bukan kebaikan, tidak. Akan tetapi terkadang sebuah ibadah yang baik itu dilarang karena kesalahan yang terjadi, yang gunanya untuk memperbaiki dan memahamkan setelahnya kembali diizinkan. Orang kalau nggak ngerti itu ngawur, perlu dihentikan, dikasih kefahaman agar mengerti. Setelah mengerti, diizinkan kembali, mereka sudah tahu. Contoh anak kecil. Anak kecil itu mungkin kurang memahami tentang remote misalnya, untuk TV dan semisalnya. Larang, jangan. Kenapa? Bisa ngerusak. Tapi ketika anak itu sudah mulai memahami, mulai mengerti, kasih, tidak masalah. Kenapa? Nggak mungkin ngerusak, karena dia sudah mengerti. Dia bisa menjaga, dia bisa melaksanakan dengan semestinya. Sama dengan ziarah kubur. Dulu dilakukan, tapi dilihat kok banyak kesalahan, banyak kekeliruan di dalam menjalankannya, dilarang sama Nabi. Tapi setelahnya kembali diperintahkan. Karena itu ziarah kubur ini hukumnya sunnah. Untuk apa? Kesunahannya itu litadzakur wal i'tibar. Kesunahannya untuk mengingatkan kita. Wal i'tibar dijadikan bahan renungan. Kita ziarah kubur itu bukan hanya berdoa meminta kepada Allah untuk mayit agar terhindar daripada azab, agar mendapatkan kenikmatan di kubur. Bukan hanya itu. Atau kita minta kepada Allah untuk diri kita dengan wasilah tawassul kepada ahli kubur yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau mereka itu para aulia. Kita minta kepada Allah untuk kita, bukan untuk mayit. Untuk kita. Tapi lantaran al-mayyit, perantara, kita jadikan mereka perantara, kedudukan mereka, kemuliaan mereka, keistimewaan mereka, kita minta kepada Allah untuk memberikan kepada kita hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Bukan hanya itu tujuannya berziarah, tapi tujuannya berziarah itu menyadarkan kita kembali sesuatu yang kita lupakan. Apa yang kita lupakan? Pentingnya hidup untuk akhirat. Tujuan hidup di dunia untuk akhirat. Itu kita teringat kembali kalau ziarah. Tentunya bagi orang-orang yang menggunakan akalnya, yang menggunakan pikirannya. Kita hidup di dunia ini, yang kita fokuskan apa? Ya apa meraih keuntungan, ya apa menjadi orang yang memiliki banyak harta, punya aset ini, punya aset itu. Ibadah nggak terpikir bagaimana caranya ibadah bisa meningkat, bisa menjadi lebih baik. Nggak terpikir. Yang terpikir hanya bagaimana punya rumah, bagaimana punya motor, punya mobil, punya aset ini, punya aset itu, bisa ke sana, bisa kemari. Lah untuk menghilangkan
pikiran-pikiran ini atau tidak, biar tidak fokus dalam pikiran-pikiran ini, agar kembali lagi pikiran kita ini bagaimana cara meningkatkan ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah dengan apa? Ziarah. Ziarah itu mengingatkan kita, ya Allah, kita ini hidup di dunia bukan untuk dunia ternyata. Kita hidup di dunia ini bukan untuk memewahkan dunia, menghiasi dunia, meramaikan dunia, tapi kita hidup di dunia ini bagaimana caranya kita bisa meraih keuntungan yang sangat besar untuk kehidupan kita setelah dunia, yaitu akhirat, yang terlebih dahulu kita melewati barzakh. Makanya Nabi kan mengatakan kepada kita, Pak, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Di dunia ini adalah kota-kota yang kita lewati, yang kita nggak mungkin menetap. Kalaupun kita berhenti hanya sesaat untuk istirahat, makan, sholat, atau buang hajat, kemudian kita jalan lagi. Sehingga ketika perjalanan ini kita nggak akan mungkin menghabiskan bawaan kita, nggak akan kita habiskan bawaan kita semuanya. Kalaupun berhenti, kita akan menggunakannya secukupnya, karena kita akan berhenti di satu tempat tujuan di mana kita akan melaksanakan hal-hal yang penting di tempat tersebut. Berarti kita di dunia juga seperti itu. Kita di dunia yang harus kita lakukan itu hal-hal yang penting, karena tujuan kita adalah akhirat, bukan dunia. Dunia kamahilil magar wa inna mahilil mamar. Dunia hanya kita lewati, kota-kota yang nggak kita tinggali atau tidak kita tuju, hanya kota yang kita lewati, itu dunia. Lah kalau kita hanya kota yang kita lewati, berarti kita harus melakukan yang penting dan yang kita butuhkan. Adapun yang tidak penting dan kita tidak butuhkan, jangan dilakukan. Nih kita teringat dengan apa? Kalau kita ziarah, mati ini. Dia sudah sampai, hampir sampai kota yang dia tuju. Kita masih belum, kita masih hidup. Masih ada kota lagi yang perlu kita lewati untuk sampai kepada tujuan kita. Orang ini tinggal satu lagi sudah sampai. Masa kita buang-buang sia-sia yang kita bawa, yang kita miliki? Kalau habis nanti apa? Belum sampai kotanya kehabisan. Terus apa yang aku dapatkan? Apa yang aku miliki? Apa yang aku lakukan? Kalau ada keluarga yang transfer, kalau tidak ada keluarga yang transfer, kalau ada yang minjemi, kalau nggak ada yang minjemi, gimana kita? Ketika di kuburan, siapa yang transfer kita? Saya nggak pernah mengajarkan kebaikan, saya tidak pernah mengajak kebaikan, saya tidak pernah menanamkan kebaikan, saya tidak pernah bersedekah yang manfaatnya itu terus bisa saya dapatkan. Nggak ada transferan berarti. Saya nggak punya teman yang soleh, nggak punya teman yang baik, yang mendoakan. Terus siapa yang membantu? Nggak ada yang bantu. Sengsara kita akhirnya di barzakh, di kuburan. Nah ini mengingatkan kita bahwa ketika kita berziarah, mengingatkan akan tujuan kita, dan itu menjadi bahan renungan untuk kita. Itu kalau kita ziarah kepada umum, itu tujuannya tadzakur wal i'tibar. Kalau kita ziarah kepada orang yang soleh, sama tujuannya tadzakur i'tibar, ada tambahan juga untuk mengambil barokah, untuk mengambil barokah. Karena itu Nabi SAW
bersabda di dalam hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah ghaira alla taqulu hujra. Katanya Nabi, dahulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, adapun sekarang berziarahlah. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya ziarah itu tudzakirukumul akhirah, dapat mengingatkan kepadamu akhirat. Ghaira alla taqulu hujra, akan tetapi jangan sampai ketika kamu ziarah nggak ada manfaatnya, sia-sia. Seperti apa contoh sia-sianya ziarah? Contoh sia-sianya ziarah itu tidak mengingatkan kita akhirat. Ini terjadi sekarang. Ziarah kubur nanti wali limo, nanti wali songo, membuat orang iling mati, iling akhirat. Enggak. Apa yang diceritakan orang ziarah? Tibane ana kono niku wake yo sing dodolan ngene. Aku pas ana kono niku tuku kurma enak. Regane itu yang diingat orang. Bukan mengingatkan dia kepada akhirat, pulang semakin semangat dalam beribadah kebaikan, tapi semakin senang ziarah untuk beli-beli, untuk belanja. Yang pelaksananya, panitianya untuk kerja, nyari untung. Itu pekerjaan yang paling enak itu, untungnya besar itu. Nyari untung, sing gawe ndolek untung, yang diajak ndolek seneng, bukan ingin mati. Padahal Nabi mengatakan ghaira alla taqulu hujra. Jadi lakukan yang bisa menghasilkan manfaat, faedah. Tidak menjadi bahan renungan. Ya Allah, aku nggak boleh mati ya apa. Orang soleh ini enak. Dia menanamkan kebaikan, ketaatan, dan ketaatan kebaikan yang ditanam lestari dilakukan oleh orang-orang sampai sekarang. Lu enak, pahalanya banyak dia dapat, dia banyak kiriman pahala, kemuliaan, keistimewaan dari Allah. Nah, nanti kalau aku meninggal, siapa? Pahala dari siapa aku dapat? Kemuliaan doa dari siapa aku dapat? Loh, itu mestinya jadi bahan renungan kita. Ketika kita berziarah, bukan pulang nggak ada apa-apa yang kita dapat, lah jadi bahan renungan, walah jadi bahan pengingat untuk kita. Loh, apa faedahnya? Padahal Nabi mengatakan fa innaha dzakirukumul akhirah. Manfaatnya, faedahnya ziarah itu adalah mengingatkan kepada kematian. Bahkan Sayyidah Aisyah itu pernah datang gini, ditanya oleh Ibnu Abi Malikah, ya Ummul Mukminin, min aina aqbalti, wahai ibunya orang yang beriman, dari mana engkau datang? Dijawab, min gabri akhi Abdurrahman, dari kuburannya saudaraku Abdurrahman. Ditanya lagi, alaisa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anha? Katanya Ibnu Abi Malika, apakah Rasulullah, bukankah Rasulullah melarang ziarah kubur? Katanya Sayyidah Aisyah, na'am tsumma amara biha. Iya, dulu, tapi sekarang sudah diperintahkan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, ini menunjukkan bahwa Sayyidah Aisyah berziarah. Dan ini juga menunjukkan boleh ziarah bagi perempuan, tapi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Makanya nanti ada di situ keterangan bagaimana ziarahnya perempuan. Intinya ziarah itu manfaatnya mengingatkan kita kepada akhirat, dan ziarah itu membuat kita menjadikan bahan renungan buat kita agar dapat meningkatkan kebaikan dan ketaatan. Bukan tidak ada faedahnya untuk akhirat, dunia atau faedahnya jangan pasar, buka toko dunia to. Lek ziarah di dunia to, makanya sampai saiki hatine ya peteng. Iri masih menguasai diri mereka, fitnah masih menguasai pikiran
mereka nono api blas wis peteng teng ya, itu ibarat kota atau desa yang tidak masuk listrik peteng terus peteng atine peteng naudzubillah min dzalik.